Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kurma, berjumpa lagi dengan Ustazah Muti pada acara Sirah Nabawiyah. Kali ini Ustazah akan menemani sore kalian dengan cerita yang menarik. Kita tengok dulu ya, ada cerita apa? Ada cerita Nabi Ibrahim. Kalian tahu Nabi Ibrahim? Nabi yang dengan gagah berani berdakwah dan menghancurkan berhala di Babilonia. Orang pertama yang menjadi sasaran dakwah dari Nabi Ibrahim adalah ayahnya sendiri. Padahal ayahnya itu adalah seorang pembuat berhala yang sangat terkenal. Tapi karena Nabi Ibrahim juga merupakan anak yang berbakti, dia tetap membantu orang tuanya untuk menjual patung itu. Nabi Ibrahim pada suatu hari ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat melihat, tidak dapat pula mendengar, dan tidak dapat membantu kita?" Nabi Ibrahim bertanya dengan lembut kepada ayahnya. Dia juga menjelaskan bahwa beliau sudah mendapatkan ilmu yang belum disampaikan kepada ayahnya. Tapi ayahnya murka mendengar semua itu. Dia berpikir bahwa anaknya telah menghina Tuhan yang selama ini disembahnya. Dengan keras dia berkata, "Wahai Ibrahim, bencikah kau kepada Tuhanku? Kalau kau tidak bisa diam, akan kulempar dengan batu ini. Pergi kau dalam waktu yang lama dari tempat ini." Ayahnya sendiri mengusir Nabi Ibrahim. Sebenarnya Nabi Ibrahim sedih mendengar semua itu, tapi dia menuruti apa kata ayahnya. Dia pun akhirnya pergi dari sana. Tapi di tempat lain, Nabi Ibrahim tidak putus asa. Dia mempunyai rencana. Pada suatu hari ketika hari raya, orang-orang sedang pergi ke kota. Nabi Ibrahim tidak ikut dengan mereka. Nabi Ibrahim pura-pura sakit. Lalu saat itu dia menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat itu. Ketika pulang, orang-orang itu sangat kaget melihat Tuhan-Tuhan mereka telah hancur. Lalu dia bertanya kepada Ibrahim, "Apakah ini perbuatanmu? Apakah kau yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Lalu Ibrahim menjawab dengan tenang, "Coba tanyakan saja pada patung itu. Engkau tahu mereka tidak bisa berbicara. Bagaimana mereka akan menjawabnya?" Dari situlah Nabi Ibrahim tersenyum. Itu yang telah dia rencanakan, pengakuan sendiri dari mulut orang-orang itu bahwa patung yang mereka sembah itu sebenarnya tidak bisa apa-apa. Lalu Ibrahim menjawab, "Tuhanmu yang kau anggap Tuhan dan kau sembah, bukankah mereka tidak bisa melakukan apa-apa? Membela diri pun mereka juga tidak bisa. Apakah pantas patung-patung itu kau sembah?" Lalu orang-orang itu sedikit malu sebenarnya, tapi mereka tidak mau mengalah. Mereka merencanakan untuk menghukum Nabi Ibrahim. Selanjutnya, Raja Namrud mendengar berita itu. Dia juga jengkel kepada Ibrahim. Lalu dia memerintahkan orang untuk memanggil Ibrahim ke sana. Saat memasuki istana, Nabi Ibrahim masuk dengan cara yang berbeda. Biasanya orang-orang akan masuk dengan melewati pintu khusus. Pintu itu lebih kecil daripada yang lainnya, sehingga orang-orang harus menunduk dan memasuki ruangan istana, tidak berani melihat Raja Namrud. Tapi Ibrahim, dia memalingkan tubuhnya dan masuk dengan berjalan mundur, sehingga dia tidak perlu menundukkan kepalanya saat melihat Raja Namrud. Raja itu berkata, "Fitnah apa yang telah engkau sebarkan di negeri ini? Siapa Tuhan yang engkau sembah? Bukankah aku yang paling berkuasa di tempat ini?" kata raja itu. Lalu Ibrahim menjawab, "Sebenarnya aku tidak menyebarkan fitnah. Aku hanya membawa kebenaran. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan.
yang bisa menciptakan seluruh alam semesta ini. Apakah engkau bisa melakukannya? Kata Ibrahim. Raja itu menjawab, tentu saja aku bisa. Aku bisa menyuruh orang untuk menjatuhkan hukuman mati. Tapi aku juga bisa membatalkannya. Bukankah itu berarti aku menghidupkan kembali orang yang seharusnya mati? Ibrahim kembali menjawab, lalu coba, Tuhanku menciptakan matahari yang bisa terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kalau kau memang Tuhan, bisakah kau membalikkan siklusnya? Raja Namrud terdiam. Dia tidak bisa mengubah siklus matahari terbit. Akhirnya Raja Namrud membiarkan Ibrahim pulang saat itu. Tapi mereka tetap merencanakan hukuman pembakaran kepada Ibrahim. Sekarang tibalah saat di mana hari pembakaran Ibrahim akan dilaksanakan. Setelah berbulan-bulan orang mengumpulkan kayu bakar, hari ini kayu itu akan dibakar. Dan api unggun yang terbentuk sangatlah besar. Bahkan burung pun tidak bisa lewat di atasnya karena suhunya terlalu panas. Ibrahim diikat pada ketapel, lalu dilemparkan dia ke dalam api unggun itu. Mereka berpikir bahwa Ibrahim akan terbakar, tapi Allah berkehendak lain. Allah memerintahkan kepada api itu, wahai api, jadilah engkau dingin, dan jadilah engkau keselamatan bagi Ibrahim. Atas perintah Allah, benar saja api itu menjadi dingin. Dan di dalam kobaran api, Nabi Ibrahim sama sekali tidak merasakan kepanasan. Bahkan dia seperti merasa sedang berada di taman surga yang sejuk dan indah. Saking besarnya api itu, sampai berhari-hari apinya tidak padam. Kurang lebih 50 hari api itu dibiarkan berkobar. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar. Setelah orang-orang kembali dan melihat api yang telah mereka bakar, mereka terkejut. Ibrahim masih utuh dan tidak lecet sedikit pun. Hanya tali-tali yang digunakan untuk menali Ibrahim yang terbakar. Tapi Ibrahim tetap sehat walafiat. Oleh karena itu, beberapa orang menyatakan diri bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau mendengarkan ajaran dari Ibrahim. Saat itu, raja sangat khawatir. Bagaimana kalau nanti Ibrahim menjadi panutan dari semua orang? Dia gusar akan apa yang telah terjadi. Itulah tadi cerita tentang Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar oleh api. Tidak terasa sudah habis waktu perjumpaan kita kali ini. Jadi ceritanya cukup sampai di sini dulu ya. Silahkan menyaksikan Sirah Nabawiyah di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.